Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang teman-teman semua. Baik, kita masuk kepada materi kita yang berikutnya. Kalau minggu lalu kita membahas bagaimana cara menyelesaikan PD linear tingkat 1 atau RD1 dengan menggunakan metode faktor integral dan dengan menggunakan metode variasi konstanta. Minggu ini kita akan membahas bagaimana cara menyelesaikan PD linear tingkat 1 dengan menggunakan metode Bernoulli dan persamaan Bernoulli. Baik, untuk yang ketiga, metode Bernoulli, misal kita punya persamaan diferensial linear orde 1 seperti pada persamaan 2. Nah, tahap-tahap untuk menyelesaikannya adalah kita dengan memisalkan persamaan tersebut ke dalam bentuk Y sama dengan U kali V, di mana U dan V adalah fungsi dari X. Kemudian ketika kita turunkan Y itu gitu ya, nanti jadinya adalah DY sama dengan U dV plus V du. Nah, kemudian DY masing-masing DY, dV, dan du itu diturunkan terhadap X. Nanti jadinya DY per dX sama dengan U dV per dX ditambah V du per dX. Sehingga nanti ketika kita masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam nilai PD linear orde 1 yang di persamaan 2, nanti bentuk persamaannya adalah seperti ini. Jadi nanti nilai dy dx itu digantikan dengan yang ini. Kemudian nilai y yang ini itu nanti digantikan dengan yang ini. Kemudian langkah berikutnya adalah setelah bentuknya seperti ini, tinggal kita kelompokkan yang sejenis. Misal yang ada variabel U gitu, yang ada variabel U nanti kita kelompokkan. Nanti bentuknya itu menjadi misal berarti U dV per dx ditambahkan dengan Vx kalikan V yang ada U-nya. Kemudian nanti kalian mendapatkan persamaan yang seperti ini setelah kalian mengelompokkan U-nya. Nah, nanti dari persamaan ini kita akan menyelesaikan gitu ya. Kita akan mencari nilai U dan V-nya. Untuk mencari nilai V-nya, kita menggunakan persamaan yang ini. Persamaan ini nanti kita sama dengan 0, kita jadikan persamaan tereduksinya. Sementara untuk mencari nilai U-nya kita menggunakan persamaan yang ini. Baik, kita selesaikan yang pertama. Kita mencari nilai V-nya terlebih dahulu. Ambil persamaan ini disamakan dengan 0, atau kita dapat persamaan tereduksinya. Kemudian tinggal kalian susun ulang sehingga nanti kalian ketemu yang namanya yang sejenis dV per V gitu ya, dV per V plus Vx dx. Bisa kan menyusun ulang gitu. Kemudian langkah berikutnya tinggal kalian integralkan. Nanti bentuk integralnya kurang lebih operasinya seperti ini. 0 kalian integralkan nanti bentuknya adalah ln C. Kemudian setelah seperti ini, kalian dapat nanti hasil integralnya kurang lebih seperti ini. Tinggal kalian susun ulang lagi. Ini ln V, ini ada ln C, kalian gabungkan gitu ya. Kemudian karena dia bentuknya minus ln-nya, berarti kan nanti kita bisa ubah dalam bentuk ver. Jadi kan ln P per C sama dengan bla bla bla. Kemudian biar nanti kalian dapat P sama dengan gitu ya, B sama dengan bla bla bla, berarti kan ini bentuknya E, ini bentuknya E. Kemudian nilai C nya tinggal kalian naikin ke atas sehingga kalian dapat persamaan yang ini. Nah, untuk mencari nilai C yang ada di sini gitu ya, kalau dengan menggunakan metode Bernoulli, C nya kalian gantikan dengan angka 1 sehingga kalian dapat P sama dengan E bla bla bla, sehingga kita dapat nilai V nya. Ini langkah yang pertama adalah untuk mencari nilai P. Kemudian langkah yang berikutnya adalah kita mencari nilai Q. Kita mencari nilai U. Caranya adalah kita ambil persamaan yang ini. Kita ambil persamaan yang itu. Nah, setelah kalian bawa gitu ya, kalian tulis lagi gitu ya. Nah, ingat tadi nilai V-nya apa? Nilai V yang udah kita dapat di langkah 1. V itu adalah E pangkat min integral Px dx. Nah, kita bawa ke sini.
Kemudian kalian pindahin aja ke kanan gitu ya, pindahin seperti ini. Kemudian dx-nya kalian naikin, sehingga kalian nanti dapat bentuknya adalah du sama dengan qx integral bla 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 dx. Nah ini kan kita bisa integralkan. Integral kali du adalah ini coret tinggal u aja, ini gitu ya. Nah nanti sisanya itu adalah ini hasil integral yang sebelah kanannya. Nah kemudian langkah berikutnya, kan kalian udah dapat tuh nilai u dan nilai v. Ini adalah nilai u-nya, yang sebelumnya adalah nilai v-nya. Langkah berikutnya adalah nih, lihat di langkah awal. Langkah awal cara menyelesaikan metode Bernoulli adalah y sama dengan u kali v gitu ya. U dikalikan v, u-nya dimasukin, v-nya dimasukin. Jadi nanti tinggal kalian masukin v-nya apa, u-nya apa. Sehingga nanti kalau misalnya kalian udah masukin ke dalam y, dapatnya persamaan seperti ini. Karena gitu ya, harusnya ada minus, saya pindah ke kanan, nanti bentuknya seperti ini. Nah kalau teman-teman lihat, solusi umumnya itu sama dengan yang metode pertama dan metode kedua yang kita bahas minggu lalu. Cuman cara pengerjaannya aja yang beda. Ya. Oke, kita masuk ke contoh. Misal, tentukan penyelesaian PD dari X, Y aksen ditambah Y sama dengan X ln X. Berarti langkah pertama adalah kita harus mencari U dan V-nya terlebih dahulu. Berarti bentuk ini kita ubah seperti ini dulu. Ini kan Y aksen sama aja ya. Saya tulis seperti ini. Kemudian kita tuliskan Y sama dengan U dikalikan V. Di mana DY sama dengan U dikali DV ditambah V dikalikan dengan DU. Kemudian kita turunkan terhadap X, persamaan ini kita turunkan terhadap X yang biasa lah ya, ini normal aja, normal biasa. Kemudian dari persamaan ini kita masukin nilai Y-nya, kita gantikan dengan yang ini. Kemudian nilai DY per DX-nya kita gantikan dengan yang ini. Sehingga nanti kalian dapat persamaan yang, saya zoom ya. Sehingga nanti kalian dapat persamaan yang seperti ini. Nah kemudian kalian ingat kalau sudah dapat persamaan seperti itu, kalian kelompok-kelompokkan yang ada U-nya. Yang ada U-nya kalian kelompokkan. Nanti bentuknya seperti ini nih. Nah kalau sudah seperti ini, tinggal kita masuk ke langkah berikutnya, mencari U dan V. Untuk mencari V, kalian ambil persamaan ini, kalian samakan dengan 0. Kemudian untuk mencari V-nya, untuk mencari V-nya, kalian ambil persamaan ini disamakan dengan 0. Untuk mencari nilai U-nya kalian ambil persamaan ini. Baik, kita coba langkah yang pertama. Untuk mencari nilai V gitu ya, kita ambil yang ini disamakan dengan 0. Kemudian kalian susun ulang yang ada V-nya sama dengan P, yang ada X-nya dengan X gitu ya. Sehingga dapat persamaan seperti ini. Kemudian tinggal kalian integralkan. Sehingga kalian dapat persamaan yang seperti ini. Langkah berikutnya tinggal kalian integralkan gitu ya. Integralkan berarti kan tadi integral yang ini gitu ya. Integral yang ini itu adalah ln V, ini adalah ln X. Nah, nanti dapat persamaannya yang seperti ini. Karena ini tambah gitu ya, berarti kan bisa juga kita bentuk dalam perkalian seperti ini. Kemudian ini ada ln semua gitu, saya coret aja. Kemudian kita dapat seperti ini. Sehingga P-nya itu adalah C1 per X. Ingat, nilai C dalam metode Bernoulli, kalau misalnya untuk mencari nilai V, itu digantikan dengan 1. Sehingga kita dapat nilai V sama dengan 1 per X. Ini V-nya kita simpan. Kemudian langkah berikutnya adalah kita mencari nilai U-nya. Untuk mencari nilai U, kita ambil yang ini. Nah, kalau udah seperti ini gitu ya, kita gantikan nilai V-nya yang udah kita dapat sebelumnya. V tadi apa? 1 per X ini. Karena ada X semua gitu ya, di depan ada X, kita coret habis. Sehingga dapat persamaan seperti ini. Tinggal kita susun ulang gitu ya, ini naikin ke atas. Dapatnya gini gitu ya. Kemudian ini biar enak gitu ya. Ini enak menyelesaikannya. Saya ubah bentuknya X dan DX itu, saya ubah X dx itu sama aja dengan D dikali 1 per 2x kuadrat. Kenapa bisa sama gitu ya? Kenapa bisa sama ya?
misalkan gitu ya, turunan dari setengah x kuadrat itu apa? Turunannya 2 dikali setengah dikali x dx kan. Ini coret, sama kan? X dx kan. Nah, berarti dapat persamaan yang ini. Kemudian berarti kan ini tinggal kita integralkan, ini tinggal kita integralkan. Nah, setelah bentuknya seperti ini gitu ya, bentuknya seperti ini, kita udah enak gitu ya. Kita dapat persamaan dulu, integral u dv sama dengan vu min integral v du gitu ya. Ini kan sama. Ini adalah u-nya, ini adalah v-nya. Ya. Jadi persamaan ini kita bisa ubah ke dalam bentuk yang seperti ini. Saya ulangi, persamaan yang ini gitu ya, persamaan yang ini itu identik dengan persamaan integral u dv, di mana u-nya adalah ln x, v-nya itu adalah setengah x kuadrat. Nah, ini sama dengan, ini itu sama dengan u dikalikan v min integral v du. Sehingga ini kita ubah bentuknya. Kita ubah bentuknya menjadi u kali v min integral v du. U kali v berarti ln x dikalikan dengan setengah x kuadrat. Ln x dikalikan setengah x kuadrat. Min integral v. Integral v, v-nya adalah yang ini. Ini integral v du. D dikalikan dengan ini u-nya. Gitu ya. Sehingga kita dapat persamaan yang ini. Kemudian langkah berikutnya adalah d ln x itu sama aja dengan setengah seper x dx. Kemudian ini udah enak, ini kita bisa coret, dapat persamaan yang ini. Ini tinggal kita integralkan, dapat seperempat x kuadrat plus c. Ini adalah nilai u-nya. Kalau sudah dapat nilai u dan v, tinggal kita masukin. Ini v, ini u gitu ya, tinggal kita masukin ke sini. Sehingga kita dapat nanti y sama dengan ini. Atau kita susun ulang gitu ya, mau susun ulang juga boleh ini. Sehingga nanti kita dapat solusi umumnya bisa bentuk seperti ini atau bentuk seperti ini. Oke, itu dengan metode yang ketiga. Kita masuk yang keempat gitu ya. Kalau pada persamaan kalau dengan metode Bernoulli di sininya tidak ada unsur y. Nah, kalau misalnya di sebelah kanannya ada unsur y-nya gitu, kita bisa menyelesaikannya dengan persamaan Bernoulli. Jadi persamaan ini kita susun ulang, kita bagiin gitu ya. Yang ini kita pindahin sebelah kiri, jadi ini kan dibagi, ini dibagi gitu ya. Nanti kita dapat persamaan yang ini. Jadi ini kita pindahin sebelah kiri gitu ya. Jadi bentuknya ini. Ini kan ada y juga. Nah, nanti bentuk ini kita ubah jadi bentuk ini. Nah, cara menyelesaikan ini gimana gitu ya. Oke, cara menyelesaikan ini langkah-langkahnya adalah kita misalkan u itu sama dengan yang ini. U itu sama dengan yang ini. Yang di depan p-nya. Kemudian kita turunkan terhadap y. Kita turunkan terhadap y. Kemudian kalau kita udah dapat du per dy gitu ya, ingat, lihat sini, du itu sama dengan du per dy dikalikan dengan dy per dx. Sama kan? Ini kan bisa kita coret nih. Ini kan dapat du dx gitu ya. Nah, di sini kita gantikan nilai du dy-nya itu dengan yang ini. Nih, ini adalah du dy-nya. Ini adalah dx per dy. Gitu ya. Terus langkah berikutnya adalah kita ambil gitu ya, kita ambil persamaan yang ini aja. Yang ini kita ambil, ini kita ambil. Kita ambil sehingga nanti kita dapat persamaan yang seperti ini. Terus kemudian tinggal disusun ulang aja ya kalau misalnya kalian bingung. Jadi yang ini kita ambil disama dengan ini. Terus ininya kita pindahin ke bawah sini. Jadi kan ini 1 per 1 min n. Tinggal susun ulang aja, nanti kalian dapat persamaan yang ini. Nah, persamaan ini gitu ya, kita ambil persamaan yang awalnya banget, yang di soalnya gitu ya. Soalnya kan yang ini nih. Soalnya kan yang ini. Kita bawa lagi gitu ya, kita bawa lagi ini gitu ya. Nah, tinggal kita ganti-gantikan. Nih lihat, ini kan ada y n dy gitu ya. Sama dengan ini.
Berarti kan ini kita gantikan dengan yang ini. Nih jadinya. Kemudian Y pangkat N-1 itu apa? Sebelumnya kita udah misalkan Y pangkat min N-1 itu sama dengan U gitu ya. Berarti nilai yang ini kita gantikan dengan U gitu ya, sehingga kita dapat persamaan yang ini. Nah kalau ini kita susun ulang, nanti kalian dapat persamaan yang ini gitu ya. Susun dengan cara berarti ini biar nggak di bawah, ini dikaliin ke sini gitu, dikaliin ke sini gitu ya, dikaliin sini. Nah ini kalau misalnya kalian udah dapat bentuk persamaannya seperti ini, kalian punya penyelesaian umumnya itu adalah ini. Ingat aja yang ada di dalam kotak ini gitu ya. Ingat yang ada di dalam kotak ini. Penyelesaian umumnya seperti ini. Intinya kalian harus mendapatkan persamaan ini dulu. Kalau udah identik dengan ini, tinggal kalian ambil persamaan ini. Kalian selesaikan persamaan ininya. Ambil persamaan ini, tinggal kalian ambil aja. Sini masukin jadi per n. Sininya juga jadi per n. Gitu ya. Kemudian px-nya kalian masukin ke sini. Qx-nya kalian taruh sini gitu. Tinggal susun ulang aja. Ini dibawa gitu ya. Ini adalah template penyelesaiannya gitu ya. Oke, kita masuk ke contoh. Selesaikan persamaan diferensial dy per dx min y sama dengan x y pangkat 5. Ingat tadi yang di sini tidak boleh ada unsur y, berarti kan ini harus dipindahin ke kiri dengan cara dibagi, ini dibagi gitu ya. Dapat yang ini. Kemudian yang di sini kita misalin sebagai u. Turunin terhadap y gitu ya. Kemudian kalian bikin du per dx sama dengan du per dy dikalikan dengan dy per dx yang ini. Terus du per dy nya kalian gantikan dengan yang ini, dapat yang ini gitu ya. Kemudian kalian ambil persamaan ini dan persamaan ini. Kemudian nilai 4-nya kalian taruh ke bawah sini gitu ya. Jadi 1 per min 4. Nanti kalian dapat persamaan ini. Nah, kemudian langkah berikutnya setelah kalian dapat persamaan yang ini tadi, yang sebelumnya, kita ambil PD awalnya. PD awal, persamaan diferensial yang awal yang di soal. Nah, tinggal kita gantikan. Ini kita gantikan yang ini kita gantikan. Gitu ya, dapat persamaan yang ini. Ingat tadi di awal, nilai ini itu adalah apa kita misalin sebagai U gitu ya. Yang di awal tadi, yang di bagian sini 1/4 itu kita udah misalin sebagai U. Kemudian kalau udah jadi seperti ini, tinggal kita susun ulang gitu ya. Kita susun ulang dapat persamaan ini. Nah lihat di sini, ini kan kita udah dapat bentuknya ini nih, du per dx plus 4u sama dengan min 4x gitu ya. Ini tuh udah identik dengan yang ini. Nih, du per dx ditambahkan dengan 4x, ini 4, ini x gitu ya. 4x sama dengan apa tadi? Sama dengan apa yang ada di soal, yang ada di jawaban kita? Sama dengan min 4x gitu ya. Min 4x. Min 4x. Nah, ini kan udah sama nih bentuknya dengan ini. Berarti tinggal kita tulis ambil yang ininya. Berarti nanti gitu ya, nggak usah kita hapus, berarti kita tulis U dikalikan dengan E pangkat 1 min N. 1 min N yang mana yang ini? Pangkat 4 integral gitu ya. Integral apa? Ambil yang ini ya. Ada PX-nya. PX-nya di situ apa? Di sini ada di X gitu ya. Kemudian sama dengan 1 min N. 1 min N-nya apa? Di sini ada 4-nya. Berarti min 4 gitu ya. Integral dari Qx-nya apa? Qx-nya adalah X. E pangkat 1 min N. E pangkat 4. Integral di X plus C. Nah ini kita dapat dari mana? Ini dapat dari yang ini. Kita ambil template yang ininya saja gitu ya. Jadi yang sudah kita sesuaikan, yang udah kita dapatkan, yang ini, tinggal kita sesuaikan dengan template-nya, sehingga kita dapat yang ini. Gitu ya. Nah, kalau udah bentuknya seperti ini, tinggal kita selesaikan.
tinggal kita selesaikan nih. Udah saya tulis ulang loh ya. Udah saya tulis ulang, intinya kalian sesuaikan dengan template-nya. Kalau udah bentuknya gini, kalian sesuaikan dengan template-nya yang ini. Nah, dapat persamaan yang ini. Ya, ini untuk merubah jadi seperti ini, itu sesuaikan dengan ini, diubah ke sini, sesuaikan dengan template. Nah, kalau udah bentuknya seperti ini, tinggal kita selesaikan. Cara menyelesaikannya gimana? Ingat, ini tuh identik, yang ini itu identik dengan UdV. Ini tuh integral dengan identik dengan yang U kali dV. Sehingga penyelesaiannya adalah UV min integral V du. Ya kan? Ini nih. Terus sehingga nanti kalian dapat gitu ya. Kalian dapat penyelesaian untuk yang ini gitu ya. Penyelesaian untuk yang ini itu adalah yang ini. Terus langkah berikutnya nih, kalau misalnya kalian bingung gitu ya, ini kan saya bilang tadi ini identik dengan yang ini gitu ya, identik dengan yang ini. Caranya gimana? Kok bisa dibilang identik, Pak gitu. Caranya gimana? Nih lihat, ini saya ubah bentuknya menjadi seperti ini. Jadi X gitu ya, X, nah 4 E integral 4x dx itu sama dengan D dikali dengan E pangkat 4x. Kalau misalnya kalian turunin gitu ya, kalian turunin E pangkat 4x itu turunannya apa? 4 gitu ya, turunannya apa? 4 E integral 4x dx kan. Maka ini yang ada 4 ln 4 pangkat integral 4 dx itu bisa kita ubah jadi seperti ini. Nah, kalau udah diubah jadi bentuk seperti ini baru identik nih. Ini baru identik. X-nya sebagai U, V-nya sebagai E pangkat 4x. Nah, kalau udah bentuk seperti itu tinggal kita masukin yang ininya. Yang U yang mana, yang V yang mana gitu ya. Hingga kalian dapat persamaan yang ini. Ini itu adalah yang ini. Kemudian karena kita udah mendapatkan penyelesaian dari yang ini gitu ya, maka kita sudah bisa menyelesaikan soalnya kita gitu ya. Ini kan tadi udah kita ubah bentuk ini nih. Kemudian tinggal kita integralkan yang ininya, dapatnya yang ini. Kalau udah gitu ya, kita buka aja yang kurung-kurungnya sehingga dapat persamaan ini. Karena sini ada E pangkat 4, sini ada E pangkat 4 gitu ya. Saya pindahin ke kanan aja biar enak dibagiin semua. Sehingga kalian dapat persamaan yang ini. Ini, itu U-nya ingat di awal tadi. U-nya udah kita misalin sebagai 1 per Y pangkat 4. Sehingga kalian dapat penyelesaiannya seperti ini. Oke, selesai untuk metode yang ketiga yang 4. Ini adalah latihan 7, ada 6 soal, silakan kalian selesaikan, bebas mau menyelesaikannya dengan metode yang mana. Nanti dikumpul di Google Classroom. Habis ini kita masuk ke materi kita yang berikutnya, yakni mengenai penyelesaian persamaan diferensial orde 2 untuk yang homogen dan yang non homogen. Saya akhiri untuk sesi yang 1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.